Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada rekan-rekan yang menonton video ini. Saya ingin berterima kasih juga kepada Bu Eni yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir dari penelitian matkul metodologi penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, riset atau penelitian saya itu berjudul Beauty Pace, The Economic Impact of Skincare and Cosmetic on Women Wages in Indonesia. Jadi saya ingin mengkaji atau mengetahui bagaimana dampak dari pembelian skincare dan kosmetik terhadap gaji perempuan yang ada di Indonesia. Jadi latar belakang atau pendahuluan yang saya buat itu, jadi kita tahu bahwa pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia itu cukup berkembang pesat 10 tahun terakhir ini, dan kita bisa lihat di gambar bahwa di tahun 2010 hingga tahun 2023 perkembangannya cukup linear dan cukup signifikan. Dan menurut Euro Monitor Internasional tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam konsumsi produk skincare dan kosmetik. Dan kecantikan di sini mulai dianggap sebagai modal sosial dan profesional, bukan hanya ekspresi gaya hidup. Ada term yang dinamakan beauty premium, dan ada juga termasuk dalam beberapa literatur ekonomi. Di sini dia menyatakan bahwa penampilan itu berdampak positif pada peluang kerja, tingkat pendapatan, dan persepsi kompetensi. Studi klasik oleh Hamermas dan juga Biddle tahun 1994 serta Mobius dan Rosenberg tahun 2006 menunjukkan bahwa individu itu yang menarik dipersepsikan sebagai lebih kompeten, percaya diri, dan sosial. Selain itu juga penampilan menjadi atribut profesionalisme dalam dunia kerja. Relevansi fenomena ini di Indonesia adalah yang pertama adalah globalisasi media sosial memperkuat standar kecantikan global di Indonesia. Lalu perempuan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung mulai mengalokasikan pendapatan untuk produk kecantikan sebagai bentuk investasi karir. Jadi bukan hanya sekedar untuk fisik saja, tapi itu juga investasi untuk karir mereka juga gitu. Dan masih minim juga studi lokal yang mengkaji hubungan kausal antara pengeluaran kecantikan dan pendapatan di negara berkembang. Dan untuk konteks sosial ekonomi ada juga ketimpangan dan juga daya saing. Jadi urbanisasi menciptakan lingkungan kerja kompetitif yang menekankan daya tarik personal. Menurut World Bank 2021, perempuan berpenghasilan lebih rendah meskipun setara dalam pendidikan dan pengalaman, dan ini menjadikan sebuah kesenjangan upah berdasarkan gender, dan cukup relevan juga di Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan penting, apakah pengeluaran untuk skincare dan kosmetik bisa meningkatkan daya tawar perempuan di pasar tenaga kerja gitu. Berikutnya ada juga bagaimana peran media sosial dan digitalisasi seperti Instagram, TikTok, dan YouTube itu membentuk ekspektasi kecantikan modern. Dan menurut studi dari Kaur dan Anand tahun 2022, media sosial mempengaruhi norma sosial dan menciptakan tekanan sosial terselubung untuk selalu tampil menarik. Serta ada juga temuan dari psikologi sosial. Jadi Andreoni dan Petri tahun 2008 menemukan bahwa penampilan fisik itu berpengaruh besar terhadap persepsi kompetensi dan integritas. Jadi dalam wawancara kerja, pertemuan profesional, atau interaksi klien, kesan pertama itu sangat ditentukan oleh penampilan fisik. Kesenjangan literatur yang ditemukan adalah belum banyak studi yang menilai secara kausal bahwa dampak pengeluaran kecantikan terhadap pendapatan perempuan di Indonesia itu bagaimana gitu. Jadi diperlukan pendekatan empiris sistematis untuk menguji apakah rutinitas kecantikan meningkatkan mobilitas ekonomi dan juga atau justru memperkuat ekspektasi sosial diskriminatif. Jadi urgensi dari penelitian ini yaitu adalah dengan semakin aktifnya perempuan di sektor formal dan informal, penting untuk memahami faktor non tradisional seperti penampilan fisik dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Jadi pemerintah Indonesia melalui Bappenas tahun 2022 telah menetapkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan. Jika pengaruh penampilan terbukti signifikan terhadap pendapatan, maka temuan ini dapat menjadi dasar penting bagi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan strategis. Gitu. Ini adalah rumusan masalah yang sudah saya buat. Jadi balik lagi tentang fenomena beauty premium. Jadi individu dengan penampilan fisik menarik cenderung mendapat perlakuan lebih baik di pasar tenaga kerja. Dan ini sejalan dengan penemuan dari Hamermas dan Biddle serta Mobius dan Rosenberg yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga ada penemuan dari Octavia dan Nugroho tahun 2021. Jadi perempuan yang memakai kosmetik memiliki pendapatan 19% lebih tinggi. Lalu ada juga dari penelitian Octavia dan Nugroho ini masih ada keterbatasan gitu. Jadi sifatnya itu masih korelasional, belum mengungkap bahwa ada hubungan kausal gitu. Jadi perlu pengujian apakah efek kecantikan berasal dari penampilan itu sendiri atau variabel lain seperti kepercayaan diri. Selain itu juga kebutuhan pendekatan empiris lebih ketat. Jadi IV juga bisa digunakan untuk menghindari bias dari faktor yang nggak dramatin. Contoh bias itu adalah perempuan percaya diri cenderung akan lebih konsumtif terhadap produk kecantikan
dan lebih tinggi daya tawar upah, lalu korelasi yang menyesatkan jika tanpa kontrol gitu. Dan relevansinya di konteks Indonesia adalah pasar yang cukup berkembang, jadi industri kecantikan tumbuh besar dengan cepat hingga sekitar 12 miliar US dollar tahun 2021 dan tumbuh lebih dari 8% per tahun hingga 2028. Selain itu juga ada faktor sosial budaya. Jadi standar kecantikan global dan media sosial mempengaruhi konsumsi dan nilai profesionalisme. Selain itu juga tentang bagaimana kesenjangan upah gender yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, terus juga transformasi dan media sosial dan kurang lebih juga tadi potensi bias dalam penelitian dan kurangnya studi moderasi variabel. Jadi perlu diteliti sebagai moderator variabel penting yang perlu diteliti sebagai moderator hubungan tuh kayak misalnya usia, perbedaan usia ini apakah signifikan gitu, terus juga lokasi geografis dan juga budaya gitu. Pertanyaan penelitian yang sudah diformulasikan ada 3, yaitu yang pertama adalah apakah pengeluaran untuk produk skincare dan kosmetik secara signifikan mempengaruhi tingkat upah perempuan di Indonesia dan bagaimana dampaknya berdasarkan wilayah geografis. Yang kedua adalah bagaimana faktor usia dan karakteristik individu lainnya memoderasi hubungan antara pengeluaran kecantikan dan upah perempuan di pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah apakah terdapat bias endogenitas atau self-selection dalam hubungan antara pengeluaran untuk kecantikan dan peningkatan upah, serta faktor apa saja yang dapat memperkuat untuk melemahkan hubungan tersebut. Tujuan penelitian sendiri adalah menilai hubungan kausal antara pengeluaran skincare dan kosmetik dengan tingkat pendapatan perempuan di Indonesia, mengidentifikasi faktor moderator seperti usia dan lokasi geografis terhadap efek beauty premium, mengatasi potensi bias ekonomi melalui pendekatan IV dan strategi kontrol variabel yang lebih ketat, dan yang terakhir adalah mengevaluasi implikasi sosial dan ekonomi dari temuan ini terhadap kesetaraan gender dan diskriminasi berbasis estetika di dunia kerja. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberi kebaruan. Yang pertama adalah kontribusi original dan signifikan. Lalu ada juga tentang kebaruan metodologi, dimensi kontekstual di Indonesia, karena emang sebelumnya masih belum banyak yang melakukan penelitian ini di Indonesia. Dan yang terakhir adalah analisis multi dimensi. Jadi ada variasi efek. Yang pertama ada berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor pekerjaan, dan yang terakhir berdasarkan usia. Lalu ada juga integrasi faktor sosial dan budaya, jadi menambahkan variabel media sosial dan norma gender sebagai faktor yang mempengaruhi konsumsi produk kecantikan dan mempengaruhi persepsi terhadap kesuksesan profesional. Dan yang terakhir ada pendekatan holistik yang lebih baik gitu. Terus juga yang terakhir adalah relevansi kebijakan yang ada di Indonesia yang bisa dirancang untuk bisa membantu permasalahan yang muncul gitu. Namun kita juga harus tahu juga ada keterbatasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana bias data self-reported, karena ini merupakan self-reported data dan biasa sering terjadi measurement error atau tidak akurat karena faktor subjektivitas dan lain sebagainya. Terus ada juga keterbatasan instrumen untuk SLS. Jadi di sini saya berusaha untuk menggunakan instrumen yang yaitu variabel itu adalah rata-rata produk kecantikan atau bagaimana paparan media terhadap individu. Lalu ada konteks sosial budaya yang harus lebih spesifik, dan yang terakhir ada variabel yang terobservasi. Untuk tinjauan literatur, jadi pertama ini untuk kerangka kerja konseptual dan teoritis. Jadi ada 4 dasar teoritis yang membangun dari yang digunakan untuk membangun penelitian ini. Jadi yang pertama adalah beauty premium theory, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi penampilan penampilan yang menarik meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Lalu ada human capital theory, jadi pengeluaran kecantikan dianggap sebagai bentuk investasi modal manusia. Dan social role theory, norma sosial mendorong perempuan menjaga penampilan sesuai peran gender. Dan yang terakhir adalah signaling theory, di mana penampilan menjadi sinyal kualitas diri di mata pemberi kerja. Lalu untuk ideal type-nya adalah investasi dalam penampilan dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan perempuan. Namun ada juga konsep realnya, jadi di Indonesia perempuan yang merawat penampilan cenderung memperoleh upah lebih tinggi meskipun hubungan kausal belum banyak diteliti. Jadi untuk empat teori tadi, adaptasi di Indonesia itu untuk beauty premium jadi akan cukup relevan karena meningkatnya industri kecantikan dan tekanan sosial terhadap penampilan. Lalu untuk human capital tentu sangat berkorelasi karena perawatan diri menjadi bentuk investasi non tradisional dalam karir. Lalu yang terakhir lalu ada social role, perempuan dihadapkan pada ekspektasi budaya untuk tampil menarik. Dan yang terakhir adalah signaling, jadi bagaimana penampilan perawat diasosiasikan dengan profesionalisme dan kompetensi. Untuk mekanisme dampak pengeluaran kecantikannya ada 3, yaitu psikologis, jadi meningkatkan kepercayaan diri, lalu sosial, mempengaruhi persepsi positif, dan terakhir ada ekonomi, meningkatkan peluang kerja dan promosi, terutama di sektor berbasis kesehatan dan wilayah perkotaan gitu. Dan
Untuk hipotesisnya, jadi H0-nya adalah pengeluaran kecantikan tidak berpengaruh signifikan terhadap upah perempuan, dan hipotesis alternatifnya adalah pengeluaran kecantikan berpengaruh positif signifikan terhadap upah perempuan. Ini juga ada beberapa konsep-konsep yang perlu saya perkenalkan. Jadi tadi balik lagi untuk beauty premium sesuai dengan yang diperkenalkan oleh Habermas dan Biddle, individu itu dianggap lebih menarik dan individu yang dianggap menarik akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik di pasar kerja. Dan menurut Mobius dan Rosenblatt, daya tarik fisik berpengaruh terhadap pendapatan itu melalui 3, yaitu kepercayaan diri yang meningkat, lalu stereotip positif dari orang lain, dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang dianggap lebih baik. Lalu perawatan diri itu dianggap sebagai investasi ekonomi juga. Jadi dengan penggeseran fokus dari penampilan alami ke usaha sadar seperti skincare dan kosmetik, dan menurut Becker juga teori mental manusia, jadi segala bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas termasuk penampilan pun juga termasuk, jadi itu dikategorikan sebagai human capital gitu. Dan keluarannya adalah pengeluaran kecantikan dianggap sebagai strategi profesional, bukan sekedar konsumsi estetika gitu. Dan untuk konteks Indonesia juga sudah dijelaskan berkali-kali bahwa pertumbuhan yang cukup pesat untuk industrinya, dan bagaimana standar kecantikan itu juga mulai terbentuk gitu. Untuk jalur mediasi sosial dan psikologisnya itu ada 2, jadi kepercayaan diri yang meningkat, jadi pengeluaran untuk penampilan meningkatkan self confidence gitu, dan mempengaruhi performa dan negosiasi upah. Itu menurut Kaniel et al. Tahun 2010. Dan lalu selanjutnya adalah persepsi pemberi kerja, jadi penampilan menarik dianggap lebih disiplin, kompeten, dan profesional. Itu menurut Soda et al. Tahun 2003. Lalu yang terakhir ada tentang bagaimana ketimpangan gender dan risiko bias dalam beauty premium. Jadi menurut Nasution dan Yuniasi, gender wage gap itu masih sangat besar. Jadi perempuan berpendidikan setara itu tetap memiliki penghasilan yang lebih rendah gitu. Dan menurut Diu dan Siriminska tahun 2014, beauty premium bisa menambah ketimpangan jika hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dan yang terakhir adalah risiko diskriminasi terhadap perempuan tua dan mereka yang tidak sesuai standar kecantikan populer itu masih eksis gitu. Lalu ada juga konteks internasional, ini juga sebagai insight pembanding juga. Jadi di Tiongkok peningkatan 1 SD skor kecantikan itu sama dengan efek 7 tahun peningkatan terhadap upah gitu. Jadi 7 tahun pendidikan terhadap upah, itu menurut Arkan et al. Tahun 2018. Lalu menurut Peng et al. Tahun 2020, pekerja yang menarik itu mendapat upah 5,4% lebih tinggi, pekerja kurang menarik malah dihukum minus 3,3% gitu. Dan kesenjangan literatur yang diisi oleh penelitian ini adalah minimnya studi kausal yang benar-benar menghubungkan pengeluaran kecantikan terhadap upah perempuan. Terus ada kurangnya fokus pada konteks negara berkembang seperti Indonesia, belum ada eksplorasi sektoral dan regional, dan yang terakhir ada pengaruh media sosial dalam membentuk norma kecantikan profesional. Norma kecantikan profesional belum diteliti secara empiris. Lalu kalau untuk kontribusinya, ini kita berusaha untuk melakukan pendekatan kausal atau SLS, lalu mengkaji mekanisme mediasi, kepercayaan diri, dan persepsi atasan, dan menguji moderator bagaimana wilayah geografis dan usia pekerja dapat menjadi moderator pada penelitian ini. Lalu menyumbang ke literatur juga tentunya. Dan yang terakhir adalah memberikan policy implication atau recommendation terhadap pemerintah gitu. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah IFRS atau Indonesia Family Life Survey WAV 345. Di sini saya menggunakan data panel, dan data set ini memungkinkan pelacakan individu dan rumah tangga yang sama dalam jangka waktu panjang, dan sangat cocok untuk analisis kausal dan longitudinal. Cakupannya itu cukup besar, yaitu 83% populasi nasional. Namun ini tidak mencakup wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku. Jadi perlu generalisasi yang lebih baik gitu, dan metode sampling berbasis probabilitas dan stratifikasi akan digunakan untuk hasil yang tetap relevan untuk analisis nasional gitu. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, jadi IFRS sendiri emang menggunakan face-to-face interviews sejak wave pertama, dan attrition rate-nya itu cukup rendah, di bawah 10% untuk ukuran survei panel di negara berkembang. Modulnya itu mencakup individu, rumah tangga, dan sebagainya, dan respondennya itu dilacak menggunakan HID dan PID atau ID mereka gitu. Jadi variabel yang digunakan kurang lebih itu untuk independen adalah pendapatan atau upah tahunan perempuan, independen adalah pengeluaran skincare dan kosmetik, kontrolnya adalah kontrol demografi seperti usia, pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan seterusnya. Moderatornya itu melalui self confidence, usia, paparan media, tekanan sosial, dan untuk IV-nya adalah harga rata-rata produk kecantikan di daerah regional, dan intensitas promosi media lokal.
Jadi untuk proses cleaning datanya di sini saya akan berusaha uh, untuk nge-merge uh, uh, antara IFRS 3 sampai 5 dengan HID dan bit ID yang udah ada, dan untuk cleaningnya saya akan berusaha untuk memfiltrasi observasi menjadi perempuan berusia 15 sampai 64 tahun yang udah termasuk angkatan kerja, dan akan dilakukan juga normalisasi nilai berdasarkan inflasi dan purchasing power parity, harga konstan, dan log transformasi variabel seperti pendapatan dan pengeluaran untuk mengatasi skewness atau variasi yang cukup besar, dan observasi dengan missing value lebih dari 30% itu dihapus, sementara sisanya diimputasi menggunakan mean substitution dan forward backward filling. Jadi setelah proses Windsor Rising pada persentil 1% dan 99%, itu kira-kira akan didapat sekitar 5.000 sampai 6.000 sampel gitu. Untuk kelebihan dataset IFLS mungkin cukup klise, tapi ya ini bersifat longitudinal dan datanya cukup kaya, dan panelnya juga kuat untuk studi kausal gitu. Dan untuk keterbatasannya adalah tadi ini tidak mencakup wilayah timur Indonesia, dan data terakhirnya tuh yang IFRS 5 itu tahun 2014 ini belum bisa menangkap bagaimana boom-boomnya digitalisasi dan e-commerce itu yang terjadi di tahun 2018, terutama itu kan juga masih akan berpengaruh terhadap pembelian produk kosmetik secara online gitu kan. Tapi kita berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Nah, untuk variabelnya kurang lebih hanya ada sumber referensi juga ditaruh di sini, dan tipe pengukurannya juga cukup detail ya. Ini untuk keterkaitan antar variabel. Jadi ini tuh dilakukan karena ada namanya pengembangan kerangka konseptual oleh William. Jadi yang pertama kita perlu identifikasi permasalahan, eksplorasi solusi alternatif, lalu pendefinisian variabel, pembangunan hubungan antar variabel, dan perumusan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Jadi di sini dimulai dari independennya yang ada di sebelah sisi kiri, lalu instrumennya yang digunakan adalah harga rata-rata produk kecantikan, dan juga di sini kita juga tahu bahwa uh, kita bisa menggunakan transmisi atau mediasi itu ada dua, lalu ada juga variabel moderasi, co-founding, dan control variables, lalu dependent atau output akhirnya adalah tingkat upah perempuan. Jadi asumsi mediasi adalah bagaimana mekanisme mediasi ini menunjukkan bahwa pengeluaran kecantikan dapat meningkatkan kepercayaan diri yang pada akhirnya memperkuat daya saing profesional. Selain itu, penampilan menarik juga dinilai secara lebih positif oleh pemberi kerja, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapat upah lebih tinggi. Lalu ada juga variabel co-funding yang berusaha untuk dikendalikan, jadi untuk memastikan hasil estimasi yang lebih akurat gitu. Nah, terakhir kita akan menjelaskan tentang metodologi. Jadi penelitian itu berusaha untuk menilai apakah pengeluaran untuk produk kecantikan secara kausal meningkatkan upah perempuan, dan ini bukan sekedar korelasi gitu. Jadi model dasarnya adalah fixed effect, panel regression. Jadi model panel atau panel dengan individual fixed effect dan year fixed effect digunakan untuk mengontrol heterogeneity tetap antar individu, misalnya untuk kayak karakter dan lain sebagainya, dan untuk spesifikasinya itu ada di sisi kiri yang atas. Jadi log upah IT sama dengan B1 log pengeluaran kecantikan IT plus beta 2 X IT plus alpha I plus gamma T plus epsilon IT. Jadi itu untuk baseline-nya. Lalu kita lanjutkan untuk regional fixed effect. Jadi ini dilakukan untuk mengontrol efek tetap wilayah seperti harga lokal kosmetik, norma sosial estetika, akses pasar retail modern, dan seterusnya. Ini untuk meningkatkan validitas dan mengontrol bias antar wilayah yang konstan dari waktu ke waktu. Lalu kita juga akan menggunakan strategi IV to SLS di sini untuk mengatasi endogeneity dan simultaneity antara pengeluaran kecantikan dan upah. Jadi tahap pertama adalah log kecantikan IT sama dengan gambaran satu harga kosmetik RT dan seterusnya, dan tahap 2-nya adalah log upah IT sama dengan beta 1 log kecantikan IT, tapi yang udah di validasi dari tahap pertama, lalu ditambah dengan beta 2 XIT, ditambah alpha I, ditambah gamma T, ditambah delta R plus epsilon IT, dan IV yang digunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ada harga rata-rata kosmetik per wilayah, lalu ada juga frekuensi iklan kecantikan gitu. Untuk robustness check-nya, yang pertama ada clustering standard errors, lalu ada subsample analysis, ada interaksi antara variabel, lalu juga ada placebo test. Ada juga ada bagaimana untuk memvalidasi agar hasil lebih baik bisa dengan transformasi data. Jadi data pendapatan pengeluaran itu jadi dirubah menjadi log, terus ada imputasi dan outlier handling, dan terakhir ada tahapan estimasi yang bertingkat gitu. Kurang lebih itu dari saya, kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk referensi yang saya gunakan.